adalah meskipun temanya adalah tentang perempuan, judul aslinya apa? Sudah dilihat judul aslinya di LBS daripada terbuka. Hak perempuan dalam Islam dan negara. Hak perempuan dalam Islam dan negara. Nah, ini menarik. Ini kan ada dua pendekatan sejak awal. Saya dulu sudah bilang atau enggak ya? Sebenarnya ini nanti makalah yang ketiga ini itu langsung bisa menjadi artikel jurnal itu. Ya pasti direvisi. Pasti direvisi. Hak apa? Hak perempuan Dalam Islam dan negara. Ya. Hak perempuan dalam Islam. Di negara-negara yang maju itu, saya pernah di Australia, terus hari ini Jepang, terus Cina itu, pokoknya negara-negara yang top itu fenomena hari ini kan sampai negara itu mensubsidi terhadap orang yang mau nikah. Semua apa itu pernikahan bahkan disubsidi resmi oleh negara. Cina sekarang ini kan trennya itu mengalami penurunan luar biasa. Sekarang sudah disalibkan populasinya oleh India. Padahal Cina itu dulu pertumbuhannya cepat sekali. Ya kan? Sekarang India menjadi negara apa itu terbesar jumlah penduduknya di seluruh dunia. Baru berapa tahun saja hanya dalam waktu satu dekade, satu window 8 tahun langsung menyalip terhadap Cina. Kita belum pernah ke Cina ya? Ada yang pernah Cina? Belum pernah ya? Ngopi memborang anton. Saya sudah 3 kali ke Cina, keliling. Saya sudah saya sampai bahkan berkunjung. Anda kan kalau tahu Laksamana Cenggo itu kan, saya sudah sampai berkunjung ke makbaroknya, ke makamnya Laksamana Cenggo. Itu ada di salah satu kabupaten namanya Jining. Saya sudah datang ke sana. Pokoknya kalau kita punya banyak bepergian begitu kan, kita punya point of view. Nah kalau di Australia misalkan, Australia itu resmi karena sama negara. Secara umum begini, orang Barat itu kebudayaannya dengan orang Timur itu kan berbeda 180 derajat. Di Barat itu ketika anak usia dia 17 tahun ke atas itu sudah semuanya betul-betul urusan pribadi. Orang tua sudah tidak boleh lagi intervensi. Itu tradisi orang Barat. Karena itu coba lihat di orang Barat itu kebanyakan orang-orang yang sudah tua itu mereka lebih nyaman hidup di pantai jompo. Dan itu memang apa itu culture itu culture. Anak itu sudah seolah-olah lepas dari orang tua. Karena itu misalnya itu tradisi di Barat, ya kan. Kalau tradisi di Cina itu penghormatan terhadap orang tua luar biasa. Anda lihat, itu hampir akhirnya sama dengan orang Jawa, sama dengan tradisi Islam. Itu di orang Cina. Tapi orang Cina di Cina itu perubahan, saya kan dulu di Australia, dan ini maksud saya bilang di Australia itu representasi negara-negara Barat lainnya nanti. Di Jepang kan sudah modernisasi kan, Jepang kiblatnya jelas ke Amerika gitu. Australia representasi Barat juga gitu. Nah di Barat itu karena modelnya, ini bicara dulu ya, biar sama-sama juga paham tentang peta. Tentang bagaimana kenapa orang Barat itu mungkin kita 10 tahun atau 25 tahun yang akan datang populasi mereka itu semakin turun karena pertama tadi Barat itu tradisinya di saat anak sudah usia 17 tahun maka dia otomatis lepas dari orang tua dan mereka bebas menentukan dirinya sendiri gitu. Ada sebagian karena mereka banyak belajar tentang kultur budaya Timur. Salah satunya saya punya dulu dibimbing oleh
Greg Philly. Pernah dengar kan? Profesor Greg Philly. Gak pernah dengar ya? Ya. Belum, ilmuwan terkenal, gak mesti kurung belas itu. Ini menawam. Potongannya kita intelektual kabeh. Jelas. Saya tuh punya saya dengan Greg Philly itu sampai anaknya akhirnya itu lebih dia karena sering bertemu dengan orang Indonesia di sana maupun di sini. Akhirnya anaknya sekarang sudah saya sampai hafal namanya Clara gitu ya. Dia itu karena seringnya berjumpa dengan komunitas Indonesia dan berinteraksi dengan tradisi dan budaya Indonesia. Anaknya sekarang usia sudah 18 tahun, tidak seperti umumnya gadis-gadis di Australia. Dia sangat dekat dengan orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Gitu. Nah, karena di Barat secara umum seperti itu, maka orang-orang Barat secara secara naluri, ya, alami, mereka tidak mau punya banyak anak. Coba beda tak konsepnya dengan filosofi orang Jawa, orang Indonesia, orang Islam. Banyak anak, Banyak rezeki. banyak anak, banyak rezeki kan? Lebih-lebih lihatkan bapak-bapak mumbien, mbah anaknya kan 10, ya kan? 18. 18. Itu dari istri satu itu anaknya itu 10, minimal itu loh, minimal itu 6, ya kan, minimal 6. Saya itu mempertahankan filosofi itu. Saya yang masih kelihatan begitu, anak saya sudah 8, tapi yang jadi 5. Keren. Lalu saya itu itu anak saya 5 loh, anak saya 5, cewek 3, cowok 2. Padahal saya masih kelihatan agak muda kan. Aktor ya Pak. Nah, karena di Barat modelnya seperti nanti kita akan ke sini ya. Ini bagi-bagi view lah, bagi-bagi budaya. Nah, karena di Barat seperti itu, maka yang prinsipnya tadi loh, anak di atas usia 17 tahun mereka sudah nafsu-nafsu. Dan sementara biaya hidup di negara Barat itu kan tinggi. Jadi orang tua hampir saya sudah keliling ke Amerika, ke Kanada, terus kemudian Australia, beberapa negara di Eropa. Tidak ada dalam tradisi Barat anak itu lebih maksimal itu 3. Coba Indonesia seandainya tidak program KB nggak berhasil, sampai hari ini saya yakin banyak anak ya, karena filosofi orang Jawa memang, dan itu filosofi orang Islam juga, banyak anak banyak rezeki tadi. Nah, dari sini saja nanti saya sudah memperkirakan dunia nanti akan, makanya kata Tony B ya kan, Arnold Tony B itu bahwa sejarah itu kan berputar. Saya yakin nanti Islam itu akan menguasai lagi peradaban dunia. Ya karena hari ini di negara-negara yang katanya Barat itu jumlah populasi penduduknya itu mungkin sudah verti-verti. Coba 20 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, komunitas populasi Muslim di berbagai tempat di dunia, di Eropa, di Amerika, ya sudah bisa menguasai. Ini alami, gitu, alami, ya kan? Dan akhirnya institusi merit itu, institusi pernikahan itu menjadi penting di dalam tradisi Barat. Itu sudah lama gitu. Kalau kita ini tadi merit as carry ya, merit as carry itu, kalau di Barat itu malah ada 2 konsep. Orang itu hidup itu married, unmarried gitu. Married and unmarried. Saya nggak tahu apakah misalkan itu nanti coba ditelusuri. Apakah tren di Indonesia seperti itu? Ya toh? Itu salah satunya karena yang kita bahas nanti kan arahnya di sini. Padahal doktrin dalam Islam itu kan menarik gitu. Betapa hak-hak perempuan dalam Islam itu sudah berapa dekade ini dibahas terus kan, hak reproduksi, feminisme, kemudian gender. Dan itu kemudian dalam afirmasi berbagai kebijakan dalam bentuk perundang-undangan di Indonesia itu kan luar biasa. Dulu misalkan representasi 30% kuota perempuan itu kan sudah diadaptasi berbagai produk kebijakan, dan perempuan juga sudah luar biasa dibandingkan
era 50-an, 60-an, 70-an sampai era 80-an. Mulai era 90-an itu sampai 2000-an atau 2021 terjadi perubahan yang luar biasa. Oke. Nah, beda lagi Kak kalau di negara-negara apa itu zona komunis di Cina, saya belum tahu di Indonesia, tapi beberapa negara Eropa Timur yang adalah bagian secara ideologis dari negara Soviet ataupun Cina, saya sudah pernah datang. Gitu. Nah itu menariknya kalau di negara-negara seperti di Cina itu waktu itu jumlah populasi yang meledak itu negara akhirnya kemudian membuat kebijakan yang sangat ketat sekali. Di Cina awal 2000-an pemerintah kan membuat kebijakan pengaturan kelahiran anak yang sangat ketat itu, sehingga mereka Cina itu melarang tidak, bahkan di beberapa provinsi itu tidak boleh melahirkan penduduk punya anak lebih dari satu. Di beberapa, salah satunya misalkan di Beijing gitu. Kalau di Guangzhou waktu itu saya datang, dan saya kan setiap datang itu mesti ke atasé negara, bisa ke kedutaan, bisa ke konsulat, banyak bercengkrama dengan mereka. Nah akibatnya misalkan ketika negara membuat kebijakan berupa pengetatan angka kelahiran bagi pasangan suami istri di Cina itu ketika ini kembali lagi pada hukum jahiliyah, kita ingat pada zaman Nabi kan. Di Cina itu ketika misalkan seorang istri, pasangan suami istri karena pengetatan terhadap angka kelahiran tadi, maka mereka mendiagnosa misalkan pasangan suami istri yang baru, dia bikin anak lah ya, terus kemudian dia diagnosa, dilihat di ronsen gitu kan. Ketika anaknya perempuan, dia langsung membunuh bayi. Dan itu menjadi tren gejala luar biasa di Cina. Nah, baru ketika kemudian angka generasi tua yang meledak luar biasa, sementara generasi muda yang kemudian dibatasi itu berkurang, negara akhirnya menanggung beban. Di negara-negara yang sudah maju itu kan orang pengangguran itu dapat subsidi dari negara, ya kan? Di Australia, di Cina juga begitu. Orang pengangguran itu sudah dapat subsidi dari negara. Inilah negara kalau sudah maju itu. Di Indonesia, repot kabeh. Nyawamu kuliah bingung bayangin. Di Australia itu kebijakan negara. Orang semua penduduk citizen, semua penduduk itu gratis kuliah S1, S2, S3. Gratis. Tapi nanti kebijakan negara itu mereka akan mencicil secara pelan yang tidak membebani ketika orang itu sudah bekerja. Keren kan kebijakan dalam bidang pendidikan di negara di Australia yang saya tahu persis kan. Jadi enak di sana itu orang kuliah itu terus gak mikir biaya. Awakmu kan enggak lah mikir biaya tak bisa semakutan kan. Ekonominya kan ekonomi sulit gitu kan. Sulit. Ya, dan inilah problem kita ini, memang problem kita. Karena itu di Indonesia kan berapa persen sih? Kalau kemudian di data BPS itu pasti ada berapa persen orang lulusan SD, SMP, SMA, S1, bahkan sampai S2, S3 pasti membentuk semacam piramida itu sangat sedikit sekali. Gitu ya. Oke, itu secara umum begitulah. Secara umum. Tapi hari ini akhirnya justru tadi di Cina itu ketika angka generasi tua meledak tinggi, kalau di Indonesia sekarang kan nggak tahu generasi Gen Z itu berapa, generasi X berapa, generasi tua itu justru yang tinggal sedikit. Ledakan Gen Z sama X, generasi X di Indonesia kan luar biasa. Ini beda-beda konteks. Nah, ini sekarang masuk ke sini. Judul besarnya sebenarnya kan hak-hak perempuan dalam Islam dan negara, gitu kan. Silakan, misalkan ini masih banyak ada waktu kawan-kawan yang lain yang belum menulis makalah. Saya sarankan seperti Mbak namanya Mega, seperti Mega. Ini bisa langsung nanti ya pasti revisi, tinggal finishing touch gitu. Anda bisa langsung mengirim dalam bentuk format
artikel jurnal ke berbagai jurnal yang bermutasi. Sebenarnya ini nanti menariknya gini, Mbak. Contoh ya misalkan dari sisi judul, apa namanya, merit as Eric. Nah, contohnya gini, ini jadikan judul, misalkan tren baru ideologi Gen Z misalkan. Ya, Gen Z dalam apa? Ini kan menarik di sini. Jadi sekaligus ini masukan. Poin yang pertama yang harus sampai lihat dalam judul maupun nanti data-data itu adalah nggak bisa lepas dari Gen Z. Ini kata kunci, ya kan? Kata kunci. Karena pembahasan Anda tentang semacam ideologi merit as sparing ini kan berlaku di kalangan Gen Z, bukan di kalangan generasi X. Ya Pak? Ya. Ya. Ini menarik sekali sebenarnya. Kalau kemudian sampai nanti membuat dipermak sedikit lagi, itu langsung dimasuk ke disubmit ke berbagai jurnal pasti diterima dan langsung Sinta 2 itu ya. Dan sampai bebas tuh nanti. Ada syarat ya? Nanti S2 harus minimal. Ada syarat. Loh, kan wis nantian. Tak bimbing. Maksudnya sampai nulis ya toh, nulis nanti diperbaiki lagi. Apa itu sampai bisa konsultasi secara pribadi dengan saya. Untuk gawe itu mesti ngambil lagi. Nanti tak masuk itu pasti masuk. Ya. Adapun judulnya nanti pokoknya harus ada kata kuncinya di sini. Apa itu misalkan tren baru ideologi Gen Z dalam hal pernikahan, pernikahan misalkan ya. Nanti coba sambil kita finishing touch judul seminar seperti apa. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, kira-kira apa? Kira-kira misalkan antara ideologi Islam, maksudnya ajaran dan tren itu kan budaya. Ini sub-subnya yang menarik. Misal yang kedua misalkan apa ya? Nanti coba dicari. Nah, cara menulisnya, skupnya itu bisa kajian itu. Kajiannya bisa apa itu dari sisi kajian ada dua pilihan. Tadi Fitri kan apa itu mengusulkan kalau bisa ada apa data Rizky. populasi lah. Nah, ini ada dua pendekatan. Apakah ini semacam semi studi lapangan di lapangan atau kamu memilihnya studi literatur itu bisa sampai cukup membahasnya itu di media sosial, ya media sosial. Nah, media sosial kalau bisa dibatasi, misalkan ada case study-nya misalkan case study-nya ada nggak beberapa web atau apa, cukup 3 atau 2 misalkan enggak, yang itu menyuarakan berbagai ideologi tentang merit as Eric tadi. Ya, kalau studi lapangan misalkan Anda bisa menskopkan konteksnya misalkan Surabaya misalkan, atau kalangan kampus dan lain sebagainya. Kalau sampai nanti dipandu dengan ini,
Sampai kira-kira punya waktu di mana saja? Apakah memilih tren yang pendekatan yang pertama atau pendekatan yang kedua? Ini luar biasa, pasti jadi apa namanya? Jadi artikel yang berkonsep. Yang lain nanti bisa begitu. Kira-kira diarahkan daripada karena menarik memang mata kuliah ini itu mata kuliah yang sifatnya memang isu kan, isu-isu kontemporer gitu. Kenapa nggak sekalian ada manfaatkan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Sebenarnya itu menarik. Saya kalau bahkan merekomendasi bagi kawan-kawan yang belum atau yang sudah bisa lebih dispesifikkan. Ya untuk Mega hari ini memberi pelajaran bagi Anda yang lain. Jadi sesungguhnya isunya kan sangat besar, temanya sangat besar, hak perempuan dalam Islam dan misalkan. Jadi yang saya rekomendasikan, saya masih belum ini misalkan ini lah ya. Ini kan ngomong pertama adalah pendahuluan toh atau pengantar toh. Di dalam struktur tulisan pendahuluan atau pengantar dan terserah pilih mana. Misalkan yang antara ideologi Islam dan tren atau budaya. Nah, sebelum ini katakanlah ini yang ketiga, ini yang kedua adalah apa namanya Genzi kedua antara antara akidah dan apa gitu. Ini kan sudah dua isu atau dua subtema. Misalkan buat tambah lagi satu ya, monggo. Baru yang kelima adalah kesimpulan. Saya kan tidak bisa, misalkan tambah satu lagi apa? Sudah jadi artikel jurnal. Siapa yang kalau bagi yang mau maju dan konsultasi silakan. Pak, saya mau menulis begini Pak, gimana? Tema besarnya kan itu. Jadi selalu saja nanti ketika Anda menulis itu bisa ditarik di dua ranah tadi. Apakah modelnya adalah studi lapangan atau studi tentang literasi? Ada nggak web atau YouTube atau pokoknya kanal-kanal yang khusus tentang itu? Yang itu banyak mendokumentasikan atau mempublikasikan tentang ideologi Mary Square. Kalau ada, nah itu jadikan studinya 2 atau 3. Wes itu saja itu kemudian dianalisis. Bahkan sebenarnya begini nih, ini bisa menjadi kalau kamu mau serius dikembangkan, terus bisa menjadi tesis toh. Nah, bisa menjadi tesis. Saya untungnya, saya nggak tahu, saya sudah cerita dulu ya. Ada kelas yang lain, S2 semester yang lalu saya pegang mata kuliah klinik proposal ya. Ada mata kuliah klinik proposal. Saya pegang itu kan mulai dari ya 1 semester. Nggak taunya 99% atau mungkin 95% dari mahasiswa yang kuliah klinik proposal itu akhirnya dijadikan tesis hampir 90%, 95%, dan sudah banyak yang presentasi menjadi itu dari klinik kuliah loh, mata kuliah itu. Karena saya arahkan betul kan namanya saja mata kuliahnya adalah klinik proposal. Jadi mulai minggu pertama misalkan mulai menentukan judul, terus kemudian minggu kedua judul sama dakwah, minggu ketiga minggu kedua misalkan tujuan, terus bagaimana format proposal. Tapi tak pandu satu-satu, saya bimbing satu-satu. Akhirnya 90% lebih sekarang sudah jadi proposal tesis.
biasa kan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mau didiskusikan? Sudah cukup. Kalau cukup tak boleh. Mumpung dari mahasiswa ini pun delong loh. Judul seperti ini kan ya agak menarik loh. Orang membaca kekhawatiran perempuan terhadap pernikahan, analisis hak perempuan dalam Islam. Artinya kalau saya misalkan ya ini masalah jam terbang saja kan. Jadi misalkan ini kan judulnya yang menarik malah gini kan, married is scary. Orang membaca langsung kaget loh, married is scary. Gitu. Ya, daripada coba baca judulmu yang pertama tadi, kekhawatiran perempuan. Betapa pentingnya memformulasikan sebuah judul. Nanti termasuk adalah kalau di dalam tulisan tradisional abstrak. Coba lihat, saya itu sampai itu sudah lama saya pelajari berbagai riset-risetnya, artikelnya orang Barat itu mengawali dari seperti apa, cara apa itu membuat judul itu. Orang membuat ini menjadi entry point. Orang misalkan melihat judulnya, wah kok ngeri gitu kan, menarik, bombastis gitu. Pasti secara image, secara psikologi orang langsung tertarik untuk karena penasaran kan. Kalau judulnya kekhawatiran perempuan dan seperti ini tadi kan landai gitu ibaratnya, kan langsung set gitu kan, nohok gitu kan. Kali ini sih ilmu-ilmuwan, ilmu bagaimana cara menulis yang baik kan. Ya. Fenomena ini kan saya tahu fenomena seperti ini. Jadi karena saya juga punya anak perempuan yang ini. Jadi dulu anak saya barusan lulus, anak perempuan saya dulu sudah didoktrin oleh kiai saya, guru ya kan. Terus sekarang dia malah hidup di tengah generasi Gen Z yang tiap hari itu wes jangankan nikah, punya hasrat nikah, pacaran saja loh enggak. Pacaran itu sama sekali enggak, padahal sudah lulus nikah. Untuk hari lori tahu pacaran betul. Nah ideologi ini orang-orang dulu itu kan apa itu yang generasi X, generasi saya itu apa sampai guyonannya itu apa namanya sudah kawin tapi belum nikah gitu kan, itu kan parah gitu kan. Itu guyonan apa generasi awakmu ini termasuk Gen Z atau X? Gen Z ya. Karena Gen Z kok wis apa itu jenggotnya tak memakai. Gen Z itu apa itu tahun berapa sih? 97. 97 ke atas. 97 ke bawah. Generasi X berapa? Pokoknya sebelum 97. Sebelum 81. Jadi tahun 90-an itu milenial. Mulai tahun 81 sampai 96 ya milenial. Milenial ya. Nah, terus berarti atasnya 81 berarti 80 ke atas. 80 70 itu berarti apa? Boomers. Baby boomers bukan? Baby boomers. Terus 60 50 baru boomers. Boomers iya benar. Aduh. ada berapa sih? Mulai dari X tuh, setelah X. Setelah X baru milenial sih. Enggak. X itu bentar Pak, saya jadi 60 70-an. Generasi X berapa? Tahun berapa? 60 generasi 70-an. X 65. 60 70-an. Yo, 60 70. Iya, 60 70-an. Yo, saya kan generasi 70-an. Terus setelah X apa?
Setelah X milenial. Masih langsung milenial? Iya. Iya. Generasi milenial. Terus setelah generasi milenial, Gen Z. Gen Z itu. Iya kah? Iya. Gen Z singkatannya kan generasi Z. Toh. Ya. Generasi Z. Berarti milenial itu terhitung mulai tahun berapa? 81 ya. 81 sampai 81 sampai 96. Oh, berarti sing 97 itu Gen Z ya? Gen Z. Iya. Sampai hari ini. Awal masuk 97-an? 2000 ini, Pak. Itu 2000-an? 91. Di sini yang milenial cuma saya, Pak. Hah? Yang milenial cuma saya. Sekarang berapa? 96. 96. Ya. Hitungannya Gen Z. Aliran ini kayak aliran itu. Kamu milenial tapi kan masih kelihatan muda ya. Pikirmu itu loh kan. Iki, cukur apa itu jigote iki. Kaya jam tablet. HP. Karo wong salapi ya. Salah ya, Pak. Mana? Ya, yang belum presentasi, sampai lo menulis, ya, menggunakan judul tema besar itu ya menulis. Sampai geser sedikit itu juga menulis. Podo-podo sorone kan, sama-sama effortnya itu. Kenapa anda nggak tadi sekali mendayung tidak boleh terlampau? Jadi sampai yang lain baru berterima kasih pada Mega, walaupun dia melewat kan kemarin. Ini menarik bagi yang belum presentasi karena temanya memang tema-tema kontemporer yang itu bisa kamu tarik dalam konteks ini tadi, konteks dua ini tadi, case study atau studi-studi tentang dokumentasi literatur gitu loh. Wes itu aja, jadi sampai nanti ketika mau lulus sampai harus dia tabungan. Nanti kalau bagus misalkan nanti saya boleh ikutlah di kampus kedua atau kampus kedua. Kalau bagus naga ya bisa nggak menjaga reputasi saya juga. Kemarin kan ada mahasiswa S3 cewek juga nggak ngomong ke aku terus kemudian langsung saya dikasih linknya. Wah judulnya itu jauh dari studi saya gitu kan. Aku harap ngamuk iya, kok enggak koordinasi dulu, gitu. Mbak, wes diseriusi, nanti tak bantu, nanti tak saya yang mengedit membaca, nanti tak tambahin, ya. Ayo yang lain, tetapi kalau harap, mumpung belum presentasi, nanti sambil kita diskusikan kan ada masukan dari kawan-kawan. Cukup ya? Ya. Oke, sampai jumpa. Minggu depan, tolong loh ya. Minggu depan tanggal berapa? 6. Eh? 6. 6. Tanggal 6? Waduh, tanggal 6 aku nih bisa dicarikan dari yang lain nggak? Bisa. Nah ini sekalian, ini kan saya punya alasan maksudnya biar kamu juga punya waktu agak panjang yang belum. Mas siapa namanya? Mas Afandi. Fandi. Kalau saya support saya seperti tadi Mbak Mika tadi. Saya minggu depan tanggal 3, tanggal 4 saya ke riset lapangan ke Ternate. Tidak tahu lah pikir nanti saja. Swantai. Terus ya, sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.